kali ini kita akan membahas tentang hitungan kimia. Oke. Yang pertama, kita akan membahas persamaan reaksi kimia, kemudian perhitungan kimia, dan reaksi pembatas. Oke, yang pertama, persamaan reaksi kimia. Yang mendasari persamaan reaksi kimia itu adalah hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier. Oke. Hukum Lavoisier yang berbunyi massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Artinya jumlah zat bereaksi sama dengan jumlah zat hasil reaksi. Oke, dalam persamaan reaksi kimia ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah reaktan. Reaktan adalah pereaksi atau zat sebelum reaksi. Kemudian yang kedua ada produk. Produk adalah hasil reaksi, oke, yang berada di sebelah kanan. Kalau reaktan di sebelah kiri. Kemudian ada koefisien. Koefisien adalah jumlah zat-zat bereaksi atau jumlah zat hasil reaksi. Kemudian ada indeks. Indeks adalah jumlah suatu molekul dalam suatu reaksi. Oke. Di dalam reaksi kimia ada beberapa fasa, yaitu fasanya itu dalam bentuk liquid yaitu cair, kemudian fasanya dalam bentuk gas dengan simbol G, kemudian fasanya dalam bentuk aqueous larutan, kemudian ada bentuk solid yaitu zatnya dalam bentuk padat. Oke, next. Di sini ada contoh suatu persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Di sini ada reaktannya berupa natrium klorida dan juga asam sulfat yang direaksikan menghasilkan natrium sulfat dan juga asam klorida sebagai produk. Di sini ada koefisiennya yaitu 2 untuk NaCl dan juga koefisien di produk 2 untuk HCl. Kemudian fasanya itu di reaktan ada solid dan aqueous. Fasa di produk itu berupa aqueous atau larutannya. Oke, di sini juga ada indeks. Indeks di H2SO4, indeks H-nya itu ada 2 dan O-nya itu ada 4 di reaktan. Kemudian di produk ada indeks dari O sebanyak 4 pada senyawa Na2SO4. Oke, next. Kita masuk ke penyetaraan reaksi. Syarat dari penyetaraan reaksi yaitu jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Caranya itu untuk persamaan reaksi ada 2, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Yang pertama, cara langsung. Kita tinggal lihat nih jumlah atom yang di sebelah kiri dengan jumlah atom yang di sebelah kanan. Yang pertama kita lihat atom C. Atom C yang ada di sebelah kanan itu ada 2 karena indeksnya kita ketahui 2. Yang di sebelah kanan, di sebelah produk jumlah atom C itu ada 1. Maka kita kalikan dengan angka 2. Oke, sehingga yang di sebelah kanan kita kalikan dengan angka 2 untuk senyawa 2CO2. Oke, kemudian kita lihat atom H-nya itu yang di sebelah kiri ada 4, yang di sebelah kanan, di sebelah produk itu ada 2. Maka kita kalikan 2 untuk di sebelah kanan atau bagian dari produknya pada senyawa H2O. Kita taruh koefisiennya di depan H2O, angka 2-nya. Oke, yang ketiga yaitu kita lihat atom O. Atom O di sebelah kiri itu ada 2. Kemudian di sebelah kanan ada 2 dikali 2, 4 ditambah 2 dikali 1 ada 2. Berarti 4 ditambah 2 ada 6. Maka untuk menyetarakannya kita kali dengan angka 3 untuk di sebelah kirinya di bagian
senyawa O2. Kita tambahkan koefisien di depannya sebanyak 3, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, maka kita dapatkan penyetaraan reaksinya itu adalah C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Oke. Next, penyetaraan tidak langsung. Penyetaraan tidak langsung ini kita misalkan nih koefisiennya itu jadi ABC. Oke, secara matematis kita buat persamaannya. Jumlah atom C sama dengan indeksnya kita kalikan dengan koefisiennya. Berarti C 2 dikali A sama dengan 2A untuk di sebelah kiri, dan C hanya C karena indeksnya cuma 1 di senyawa CO2, koefisiennya C, maka sama dengan C. Jumlah atom H sama dengan 4 dikali A, kemudian sama dengan 2 dikali D, karena di sini indeks H ada 2, kemudian dikalikan dengan koefisien D-nya, maka 2D. Kemudian jumlah atom O sama dengan 2 dikali B, karena indeks O ada 2, koefisiennya kita misalkan B. Kemudian untuk jumlah atom O di sebelah produk atau sebelah kanan, kita lihat ada O di senyawa CO2 dengan koefisien misalnya adalah C dengan indeks 2, berarti 2 dikali C sama dengan 2C ditambah dengan D. D-nya itu indeksnya cuma 1, maka 1 dikali D sama dengan D. Oke, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Kita misalkan A sama dengan 1. Oke, 2A sama dengan C, maka 2 dikali 1 sama dengan C. C-nya kita dapatkan 2. Kemudian kita masuk ke persamaan kedua. 4A sama dengan 2D. Kita ketahui tadi A sama dengan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4 sama dengan 2D. 2D sama dengan 4, D sama dengan 2. Oke, di persamaan 2. Kemudian persamaan 3, 2B sama dengan 2C tambah D. Tadi C-nya kita ketahui 2, kita masukkan 2, kemudian D-nya sama dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. 2B sama dengan 6, B sama dengan 3. Jadi di persamaan 1 kita dapat C sama dengan 2, di persamaan kedua kita dapat D sama dengan 3, dan di persamaan 3 kita dapat B sama dengan 3. Jadi kita masukkan nih ke persamaannya, kita masukkan A sama dengan 1, kemudian oke, A sama dengan 1, kemudian di sini B itu ada 3 di persamaan ketiga. Oke, kemudian kita masukkan C, dia ada 2, kita masukkan 2, kemudian koefisien D kita masukkan dengan angka 2. Oke, maka reaksinya sudah setara. Kita lihat ya kan, jumlah C sama dengan 2 di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri juga ada 2. Jumlah H di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan juga ada 4. Jumlah O yang di sebelah kiri ada 6, yang di sebelah kanan juga ada 2 tambah 2 4, 2 ditambah 2 sama 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke. Next, kita masuk ke perhitungan kimia. Di sini kita mencari jumlah mol. Mol itu adalah satuan zat dalam skala internasional. Di sini kita memiliki hubungan antara massa, molaritas, jumlah partikel, kemudian volume dengan mol. Jadi apabila kita ketahui massa, maka untuk mencari molnya sama dengan N sama dengan M per MR atau N per AR. Kemudian apabila kita ketahui molaritas, maka kita gunakan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume. Jadi kalau kita mau cari molaritas bagaimana? Kalau kita ketahui molnya, kita tinggal balik saja sesuai persamaan matematikanya. M sama dengan N per V.
V ya kan, untuk mencari molaritasnya. Kemudian untuk mencari mol, apabila jumlah partikelnya diketahui sesuai bilangan Avogadro-nya, bilangan 1 mol untuk bilangan Avogadro-nya sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 min 23 partikel. Jadi untuk mencari jumlah partikelnya sama dengan N sama dengan jumlah partikel per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kemudian apabila kita ketahui volumenya dalam bentuk gas ideal, kita gunakan rumus N sama dengan P kali V per RT. Oke, R-nya itu sudah diketahui. Kemudian T-nya itu adalah suhunya dalam satuan Kelvin, kemudian P-nya itu tekanan, kemudian V-nya itu volume. Oke. Kemudian apabila kita ketahui volumenya dalam keadaan standar, untuk mencari molnya kita gunakan N sama dengan V per 22,44 liter per mol. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui bahwa NaCl sebanyak 5,85 gram bereaksi dengan larutan H2SO4 menghasilkan produk natrium sulfat dan asam klorida. Oke, kita lihat nih persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya itu belum setara karena Na di sebelah kiri cuma ada 1, Na di sebelah kanan produk itu ada 2, maka kita samakan reaksinya. Langkah pertama kita samakan reaksinya terlebih dahulu. Oke, maka persamaan reaksinya yang sudah setara adalah 2 NaCl ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah 2 HCl. Selanjutnya nih, kita ketahui apa lagi? Kita ketahui di sini ada massa, maka kita gunakan mol dengan yang berkaitan dengan massa. Maka kita gunakan rumus N sama dengan massa per massa atom relatifnya. Oke. Di sini kita lihat bahwa kita cari dulu nih Mr dari NaCl-nya, massa atom relatif dari NaCl. Maka kita dapatkan hasilnya 58,5. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu jumlah mol sama dengan gram per mr. Gramnya tadi 5,85 per mr-nya 58,5, maka kita dapat hasilnya 0,1 mol. Oke. Kemudian yang langkah ketiga kita cari adalah mol dari zat-zat hasil reaksinya. Yang pertama itu kita cari mol dari natrium sulfat. Oke, kita cari mol dari natrium sulfat. Oke, kita cari jumlah natrium sulfat dengan koefisiennya sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Oke, perbandingan koefisien. Oke, maka kita lihat pada koefisien Na2SO4 itu sama dengan 1. Kemudian koefisien NaCl itu ada 2. Kita lihat di sini, ya kan? Koefisien Na sama NaCl ada 2, kemudian di sini Na2SO4 ada 1, maka kita kalikan dengan mol dari NaCl, maka kita dapatkan bahwa molnya itu sama dengan 0,05 sesuai perbandingan sesuai dengan hukum Gay-Lussac, perbandingan tetap. Angka keempatnya kita lihat hubungan antara massa dengan mol, karena kan di sini yang dicari itu adalah massa dari natrium sulfatnya. Maka untuk mencari massanya kita kalikan mol dikali dengan mr dari Na2SO4. Maka molnya tadi kan kita dapat di langkah ketiga 0,05 mol dikali dengan mr
Na2SO4 sama dengan 142. Maka hasilnya 0,05 dikali 142 sama dengan 7,1 gram. Oke, kita masuk ke reaksi pembatas. Oke, kita masuk ke reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang lebih dahulu habis dalam suatu reaksi kimia. Di sini kita akan mereaksikan Zn sebanyak 6,5 gram dan H2SO4 asam sulfat dengan massa 19,6 gram. Oke, maka yang dicari itu siapa reaksi pembatasnya dan berapa massa NSO4 yang terbentuk dan berapa massa reaksi yang tersisa. Oke, baiklah, di sini kita cari pertama terlebih dahulu yaitu mol dari Zn-nya dengan rumus N sama dengan massa per massa atom relatifnya. Diketahui bahwa 6,5 gram per 65 gram per mol, maka jumlah mol dari Zn didapatkan 0,1 mol. Kemudian kita cari mol dari H2SO4 dengan rumus massa per massa atom relatif dari H2SO4. Maka kita dapatkan hasilnya 0,2 mol. Oke, kita buat reaksi. Ya, reaksinya itu yang sudah setara sama dengan Zn ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah HCl. Oke, reaksi mula-mula yaitu 0,1 mol Zn setelah kita hitung, kemudian H2SO4 nya itu sebanyak 0,2, kemudian ZnSO4 dan H2O nya itu 0. Kemudian bereaksi sesuai dengan perbandingan koefisiennya, maka untuk 1 mol zat sebanyak untuk satu koefisiennya itu perbandingan koefisiennya sama dengan 0,1 mol. Untuk Zn H2SO4 juga 0,1 mol, ZnSO4 juga 0,1 mol, dan H2 0,1 mol sesuai dengan hukum Gay-Lussac dengan perbandingan koefisien dalam volume dan tekanan yang sama, sehingga sisanya itu 0 untuk Zn, kemudian H2SO4 0,1, ZnSO4 0,1, H2 0,1, sehingga yang habis bereaksi yaitu Zn, maka sebagai reaksi pembatas. Setelah itu kita cari mol dari ZnSO4, yaitu masanya itu berapa, karena kan sudah kita ketahui nih molnya sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Maka kita mencari masanya dengan melihat hubungan antara mol dengan massa suatu zat, sehingga untuk mencari massa sama dengan mol dikali dengan mR. Molnya 0,1 dikali dengan 161, sehingga masanya didapat 16,1 gram. Kemudian untuk mencari massa dari H2SO4 juga sama, kita lihat antara hubungan massa dengan mol, sehingga untuk mencari massa sama dengan mol dikali dengan massa atom relatif. Molnya 0,1, massa atom relatifnya 98, maka massanya 0,1 dikali 98, masanya 9,8. Oke, jadi zat reaksinya adalah Zn, kemudian massa dari zat ZnSO4 yang terbentuk adalah 0,1 gram, dan massa dari zat reaksi H2SO4 adalah 9,8 gram. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.